dipersembahkan oleh Didukung oleh Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Monitor Mudik bersama saya Marcelina Tumundo. Monitor Mudik 2025 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi seputar kondisi terkini arus mudik lebaran di sejumlah wilayah yang disampaikan oleh tim liputan Metro TV. Dan kita awali pemirsa dengan informasi di hari lebaran pertama ini, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau lengang. Begitupun di terminal Kampung Rambutan. Lalu bagaimana informasi selengkapnya terkait situasi terkini di gerbang tol Cikampek Utama dan terminal Kampung Rambutan? Kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Arbida Dono Semito dari gerbang tol Cikampek Utama dan Nadia Soraya dari terminal Kampung Rambutan. Kita ke Arbida terlebih dahulu. Arbida, bagaimana pantauan di gate tol Cikampek Utama sejak malam hingga pagi ini? Baik, selamat pagi Marcel dan juga pemirsa. Pada pagi hari ini kondisi di ruas tol Jakarta Cikampek ini jauh lebih lengang dan landai begitu ya dibandingkan hari-hari sebelumnya. Di mana kondisi lalu lintas saat ini di ruas tol Jakarta Cikampek tepatnya melewati gerbang tol Cikatama menuju ke tol Trans Jawa ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur maupun juga Jawa Barat. Ini kondisinya saat ini bisa dibilang lengang begitu ya dengan mobil ini dengan kecepatan 60 sampai 100 jam. Di mana kondisi ini memang terjadi pada hari H Idul Fitri 2025 ini pemirsa, dan untuk kedua ruas tol ini memang sudah dipakai begitu ya setelah dua rekayasa lalu lintas ditutup pada hari kemarin begitu seperti one way dan juga kontraflow, di mana untuk volume kendaraan atau jumlah kendaraan itu memang paling banyak dari arah Jakarta menuju ke arah tol Trans Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur dan juga Jawa Barat dibandingkan kendaraan yang melintas dari Jakarta, maksud saya dari Jawa Tengah menuju ke Jakarta, di mana memang sampai saat ini masih terlihat adanya bis-bis pariwisata, kendaraan mobil pribadi yang membawa barang di atas kap mobilnya begitu ya, yang menunjukkan bahwa masih adanya fenomena atau masih adanya kendaraan yang melakukan perjalanan mudik. Dan selain itu pemirsa, perdata sementara yang kami dapatkan dari PT Jasa Marga, ini dari H-10 sampai H-2 atau dari tanggal 21 sampai tanggal 29 Maret 2025 ada sebanyak 605.000 kendaraan nih yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama menuju ke tol Trans Jawa, di mana untuk total dari H-10 sampai H-2 yang meninggalkan Jakarta ada 1,65 juta. Ini 25% sisanya yang masih belum melakukan perjalanan mudik. Jika sesuai dengan prediksi awal itu ada 2,1 juta kendaraan yang akan meninggalkan Jakarta untuk mudik begitu pemirsa. Dan selain itu sebelumnya kami juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah ya pemirsa. Dan bagi Anda yang masih di dalam perjalanan belum sampai tujuan pada saat salat Id begitu, Anda bisa untuk berhenti di rest area terdekat Anda yang sudah disediakan oleh pihak pengelola jalan tol yang menyediakan fasilitas umum seperti masjid atau musala yang menyelenggarakan salat Id. Di mana menurut laman media sosial pihak Jasa Marga menyebutkan bahwa ada sejumlah titik-titik rest area yang menggelar ibadah salat Id, yakni di ruas tol Jakarta Cikampek seperti di rest area kilometer 39 dan 57. Kemudian ada juga rest area Travoy, yakni di ruas tol Cipali di kilometer 88. Kemudian di ruas tol Palikanci di rest area kilometer 207. Kemudian di ruas tol Semarang Batang, yakni di rest area 379A. Tentunya penyediaan fasilitas untuk beribadah atau salat Id begitu pemirsa disediakan untuk Anda yang belum sampai di tujuan, yang masih di dalam perjalanan menuju mudik. Pemirsa, memang ini kondisinya lengang sehingga Anda jika akan melakukan mudik di pagi hari ini begitu dikarenakan kondisinya sudah lengang bisa saja begitu, namun ini yang menjadi kerawanan adalah ketika
suasana atau kondisinya lengang, biasanya kendaraan ini akan melaju di dalam kecepatan 100 km atau lebih. Sehingga ini perlu menjadi perhatian bagi para pemudik untuk tetap menjaga kecepatan agar tetap berhati-hati. Dan tentunya yang paling penting adalah pemirsa tetap menjaga kesehatan Anda begitu ya agar prima. Kemudian menjaga kondisi kendaraan Anda, kemudian tidak lupa mengisi saldo elektronik, mengisi BBM atau baterai kendaraan listrik. Dan yang terpenting ketika Anda sudah merasa mengantuk atau merasa lelah, jangan lupa untuk berhenti di rest area terdekat. Dan terlebih lagi tidak boleh untuk berhenti di bahu jalan ya, karena tentunya itu membahayakan diri Anda sendiri ataupun juga membahayakan kendaraan lain, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya kecelakaan yang membahayakan semuanya. Tentunya pemirsa, sekali lagi bagi Anda yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga sampai ke rumah, ke kampung halaman dengan selamat dan bertemu dengan keluarga untuk merayakan Hari Suci Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Jangan lupa untuk merayakan bersama keluarga tersayang dan jangan lupa makan opor ya pemirsa. Baik, kembali ke studio Marcel. Terima kasih Arbida dari Gerbang Tol Cikampek Utama. Selanjutnya kita ke Kampung Rambutan. Nadia, bagaimana situasi di Terminal Kampung Rambutan pagi ini? Apakah masih dipadati dengan pemudik yang akan kembali ke daerah? Ya, selamat pagi Marcel. Situasi terkini di Terminal Kampung Rambutan ini tampak sepi apabila dibandingkan dengan kemarin atau di puncak arus mudik yang terjadi pada 28 Maret lalu. Tadi juga saya sempat mengecek untuk di area baik di ruang tunggu dan juga di area parkir. Ini sudah tampak sangat landai dan juga lengang, tidak ada tanda-tanda kepadatan begitu ya, hanya ada beberapa pemudik yang sedang menunggu sejak tadi malam. Tadi juga saya sempat menanyakan kepada para pemudik sebenarnya apa alasan mereka ini baru berangkat pada hari ini, di mana hari ini merupakan hari raya Idul Fitri begitu, ataupun akan diselenggarakannya sholat Id nanti begitu ya. Dan tadi saya menanyakan, katanya memang ini baru selesai mengurus sejumlah pekerjaan yang berada di Jakarta, maka pada pagi hari ini tadi untuk keberangkatan armada pertama untuk tujuan Serang Cilegon ini baru berangkat pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Mereka pun berharap begitu nantinya dapat sempat untuk menjalankan ibadah sholat Id bersama dengan keluarganya di kampung halaman. Di samping itu, dari yang terjadi situasi sepi di Terminal Kampung Rambutan ini juga sebenarnya sudah diprediksi, karena memang dikatakan untuk para pemudik ini memang sudah berada di kampung halamannya masing-masing dan saat ini sedang berkumpul dengan keluarga untuk nantinya akan menjalankan sholat Id begitu. Dan situasi saat ini juga sejalan dengan data yang saya peroleh dari pengelola Terminal Kampung Rambutan, bahwa pada hari ini di update-nya sekitar pukul 21.00 tadi malam ini hanya ada sebanyak 1.234 penumpang yang berangkat dari Terminal Kampung Rambutan, dengan jumlah armada ada sebanyak 110 armada bus. Artinya memang angkanya ini sudah menurun jauh apabila dibandingkan dengan di puncak arus mudik yang terjadi pada tanggal 28, ada sebanyak 3.324 penumpang yang berangkat dari Terminal Kampung Rambutan. Dan yang menariknya untuk di hari ini justru angka untuk dari kedatangan Terminal Kampung Rambutan, untuk angka kedatangan armada bus ini justru jauh lebih banyak begitu, di mana ada di angka 1.590 penumpang dengan jumlah armada bus mencapai 230 armada bus. Artinya ini banyak juga dari warga yang berada di luar kota justru memutuskan untuk menghabiskan waktu libur mudik Lebaran 2025 ini di Jakarta bersama dengan keluarganya. Bahkan tadi untuk ketibaan pada pagi ini ada dari Lampung tadi sekitar pukul 4.20 waktu Indonesia Barat, dan di mana mereka ini nantinya akan sholat Idul Fitri ataupun sholat Id begitu ya di Jakarta bersama dengan keluarganya di Jakarta. Dan kalau kita melihat dari periode perbandingan datanya dari periode libur Lebaran 2024 dengan tahun ini memang terjadi penurunan begitu, di mana di tahun 2024 ada sebanyak 4.213 pemudik yang berangkat dari Terminal Kampung Rambutan menuju dengan destinasi ataupun kota tujuan mereka, dan dengan menggunakan 170 armada bus.
itu untuk di puncak arus mudik dari 2024. Dan untuk di tahun ini di puncak arus mudik pada tanggal 28 Maret lalu, ini hanya ada sebanyak 3.324 pemudik dengan jumlah armada mencapai 165. Artinya memang terjadi penurunan sekitar 1.000 penumpang apabila dibandingkan dari 2024 dengan 2025. Namun tetap diingatkan oleh pengelola terminal Kampung Rambutan bahwa untuk para pemudik yang baru akan berangkat pada pagi ini, yang memutuskan baru berangkat setelah sholat Id ini tetap untuk tiba lebih awal, jauh lebih awal dari keberangkatan begitu agar tidak ketinggalan bus begitu ya, dan juga diingatkan untuk tetap menjaga barang bawaan dan juga yang pasti keselamatan baik diri sendiri dan juga keluarga. Untuk sementara itu Marcel yang dapat saya laporkan dari Terminal Kampung Rambutan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Nadia Soraya melaporkan dari Terminal Kampung Rambutan dan Arbida Dono Semito dari Gerbang Tol Cikampek Utama. Selamat pagi rekan-rekan. Dan pemirsa, semoga informasi yang kami hadirkan tadi bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi Anda untuk menentukan waktu dan jalur perjalanan agar selamat sampai tujuan. Saksikan terus Monitor Mudik 2025 hanya di Metro TV. Selamat pagi dan sampai jumpa. Metro TV. Download Metro TV Extend sekarang.